Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rigo Nugroho dari kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis topologi jaringan serta kelebihan dan kekurangannya. Lanjut. Untuk yang pertama jenis-jenis topologi. Topologi terdiri dari 6. Di sini ada 6 yaitu yang pertama ada topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, topologi tree dan topologi hybrid. Untuk yang pertama topologi bus. Untuk gambarnya seperti ini. Untuk pengertiannya yaitu topologi bus adalah topologi yang terdapat pada jaringan komputer. Jenis bus disebut juga dengan backbone. Topologi ini menggunakan kabel koaksial yang dibentangkan dan komputer terhubung pada kabel tersebut. Sederhananya, terdapat satu kabel yang berfungsi sebagai media transmisi yang terbentang dari ujung ke ujung. Kedua ujung kabel tersebut ditutupi dengan terminator yang biasanya memiliki ketahanan listrik 60 ohm. Itu kelebihannya yang pertama yaitu mudah dipasang, karena setiap kabel harus dihubungkan dengan kabel backbone. Yang kedua, lebih sedikit kabel yang dibutuhkan daripada topologi mesh dan topologi star. Itu kekurangannya yang pertama yaitu sulit dalam mendeteksi kesalahan. Yang kedua, tidak terukur karena ada batasan berapa banyak node yang dapat Anda hubungkan dengan kabel backbone. Lanjut, untuk yang kedua yaitu topologi ring. Untuk gambarnya yaitu seperti ini. Oke, topologi ring adalah topologi yang digunakan dalam jaringan komputer ring atau cincin yang berbentuk melingkar. Seluruh komputer dihubungkan pada suatu jaringan yang berbentuk cincin. Cincin ini menjadi pusat berkumpulannya ujung kabel dari setiap komputer yang terhubung. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu mudah untuk diinstal, dan yang kedua yaitu mengelola lebih mudah seperti menambah atau menghapus perangkat dari topologi hanya dua tautan yang perlu diubah. Untuk kekurangannya yaitu kegagalan link dapat menyebabkan kegagalan seluruh jaringan karena sinyal tidak akan bergerak maju karena kegagalan tersebut. Yang kedua, masalah trafik data karena semua data beredar di dalam satu ring. Untuk yang ketiga yaitu topologi star. Untuk gambarnya seperti ini. Oke, untuk pengertiannya topologi star yaitu topologi dan keamanan jaringan komputer model star menggunakan sebuah alat yang bernama konsentrator. Alat ini dapat berupa hub atau switch yang menjadi pusat komputer dalam jaringan. Pengelolaan jaringan ini lebih mudah apabila tersebut kesalahan dalam komunikasi, maka akan mudah dicari sebab setiap komponennya langsung terhubung ke simpul pusat. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu lebih murah karena setiap perangkat hanya membutuhkan satu port dan perlu dihubungkan dengan hub dengan satu link. Yang kedua lebih mudah untuk diinstal. Yang ketiga lebih sedikit jumlah kabel yang dibutuhkan karena setiap perangkat hanya perlu dihubungkan dengan satu hub. Oke, dan yang keempat yaitu kuat jika satu tautan gagal, tautan lain akan tetap berfungsi dengan baik. Yang terakhir yaitu deteksi kesalahan mudah karena link dapat dengan mudah diidentifikasi. Untuk kekurangannya, yang pertama yaitu jika hub mati, semuanya turun, tidak ada satu perangkat yang dapat bekerja tanpa hub. Yang kedua, hub membutuhkan lebih banyak sumber daya dan pemeliharaan routing karena merupakan sistem pusat topologi star ini. Oke, selanjutnya yaitu topologi mesh. Untuk gambarnya yaitu seperti ini. Oke, untuk pengertiannya topologi mesh adalah topologi yang merupakan metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada perantara. Kelebihan topologi mesh ini adalah kesalahan pengiriman data bisa ditemukan dengan sangat mudah. Itu kelebihannya yaitu yang pertama jalur pengiriman data yang digunakan cukup banyak. Yang kedua tidak berebut jalur pada satu proses pengiriman data. Yang ketiga yaitu bandwidth-nya yang cukup besar atau lebar. Yang keempat adalah teknik security yang baik pada topologi ini. Dan yang terakhir mempunyai jalur cadangan untuk dilewati beberapa paket data. Untuk kekurangannya yang pertama saat proses instalasi sangat membutuhkan banyak kabel karena jalur yang digunakan sangat banyak. Yang kedua, menjadikan tempat instalasi sangat sempit dan terkesan tidak rapi. Yang ketiga, proses instalasi jaringan yang cukup rumit karena harus menyambungkan jalur satu persatu antar PC. Lalu yang keempat yaitu memakan biaya instalasi yang mahal karena membutuhkan banyak kabel.
Itu yang kelima yaitu topologi tree. Itu gambarnya topologi tree seperti ini. Oke, untuk pengertiannya yaitu topologi tree merupakan pengembangan dari topologi jenis bus dan star. Pada topologi jaringan komputer, model tree dimulai dari sebuah titik yang disebut dengan head end. Kabel dari head end akan ditarik menjadi cabang yang terhubung ke beberapa terminal yang berbentuk topologi bus. Itu kelebihannya yang pertama yaitu mudah untuk menambah node karena terhubung ke hub utama. Lalu yang kedua yaitu penggunaan dua hub seperti itu bisa memperpendek jarak tempuh data dari satu komputer ke komputer yang lain. Untuk kekurangannya yang pertama yaitu apabila terjadi gangguan pada hub utama maka seluruh sistem dalam satu jaringan bakal bermasalah. Yang kedua kinerja yang lambat dan kabel yang digunakan sangat banyak. Lalu yang ketiga kesulitan saat mencari cara untuk menunjukkan kemana data yang akan dikirim. Itu yang terakhir yaitu topologi hybrid. Gambarnya ya seperti ini, yaitu topologi hybrid itu gabungan antara topologi star, topologi ring, dan topologi bus. Untuk pengertiannya, topologi hybrid yaitu hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi berbeda yang berbentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda dan terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Untuk kelebihannya, yang pertama kita dapat memilih topologi berdasarkan kebutuhan. Misalnya skalabilitas adalah perhatian kita, maka kita dapat menggunakan topologi star sebagai pengganti teknologi bus. Yang kedua, kita dapat menghubungkan jaringan komputer lain dengan jaringan yang ada dengan topologi yang berbeda. Lalu untuk kekurangannya yaitu deteksi kesalahan sulit dilakukan. Yang kedua, pemasangannya sulit. Yang ketiga, desainnya rumit sehingga perawatannya tinggi sehingga mahal. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.